Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitria, saya dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi PAI bab 9 tentang gerakan pendidikan dan sosial. Kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan diantaranya. Yang pertama sekolah Tawalib, yang kedua Jamiat Khair, yang ketiga Al-Irsyad, yang keempat Persyarikatan Ulama, yang kelima Nahdlatul Ulama atau NU, yang keenam Muhammadiyah, yang ketujuh Persatuan Islam atau Persis. Yang kedua, gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun orsospol, organisasi sosial politik. Melalui pendidikan ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar terhadap hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Mereka misalnya berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, Serikat Islam atau SI, dan Partai Islami Indonesia atau PII. Syarikat Islam didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Syarikat Islam kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Partai Islam Masyumi pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Dan di sini ada nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan. Mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu yang pertama Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah Maulana Maghribi atau Barat. Disebut Maghribi karena asal dari Persia. Pusat kegiatannya di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua Sunan Ampel atau Ngampel. Nama kecilnya Raden Rahmat yang berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Melalui peran beliau lahirlah generasi Islam yang tangguh. Salah satunya Raden Fatah Sultan pertama Demak. Yang ketiga Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku. Beliau adalah murid Sunan Ampel. Pusat kegiatannya di Bukit Giri, Gresik. Yang keempat Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Yang kelima Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Malik Munih, juga putra Raden Rahmat dengan pusat kegiatannya di daerah Derajat, dekat Sedayu, suatu wilayah antara Gresik dan Tuban. Yang keenam Sunan Kalijaga. Nama aslinya Joko Said. Pusat kegiatannya di Kadilangu, Demak atau Jawa Tengah.
Sunan Gunung Jati disebut pula Syarif Hidayatullah, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon atau Jawa Barat. Sunan Kudus berkedudukan di Kudus. Sunan Muria yang berkedudukan di Gunung Muria, dekat Kudus. Masing-masing anggota Wali Songo tersebut memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dalam sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Menurut buku Atlas Wali Songo disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai budaya masyarakat, yaitu yang pertama Sunan Ampel, membuat peraturan-peraturan yang Islami untuk masyarakat Jawa. Raja Pandita di Gresik merancang pola kain batik, tenun, lurik, dan perlengkapan kuda. Yang ketiga, Usuhunan Maja Agung mengajarkan mengolah berbagai jenis masakan, lauk pauk, memperbaharui alat-alat pertanian, membuat gerabah. Yang keempat, Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. Yang kelima, Sunan Giri membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur perhitungan kalender siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukon. Juga merintis pembukaan jalan. Yang keenam, Sunan Bonang mengajarkan ilmu suluk, membuat gamelan, mengubah irama gamelan. Yang ketujuh, Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Dan terakhir, Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan, membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan undang-undang hingga sistem peradilan yang diperuntukkan orang Jawa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.